bahwa sebenarnya ketika lu umur 21, you need to Harus bisa have stand on yourself. responsibility and stand on your 2 feet. Jangan lagi berharap sama orang tua. Kalau Daniel Mananta menjadi guru grooming Indonesia, Ya. apa yang ingin kamu grooming? Oke, gue ngerasa Oke, gue kan MC wedding ya. Gue MC wedding, jadi setiap kali gue di sebuah pernikahan gitu, selalu di skripnya itu ada tulisan gitu ya, kayak apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak akan dipisahkan oleh manusia. Wow, it's a beautiful quote, it's a beautiful quote. Cuman pas gue lagi ngecek di Injil soal ayat tersebut, ada satu ayat sebelumnya yang sering banget dilupakan. Satu ayat sebelumnya, cuman satu ayat sebelumnya itu kayak ditutup mata sebelah gitu, kayak oh udahlah yang ini aja kita fokusin deh, yang ini aja. Dan ayat itu sebenarnya penting banget, dan ayat itu bener-bener bisa ngerubah mindset sebuah negara, sebuah budaya gitu ya. Dan ayat tersebut adalah ketika suami telah bersatu dengan istri dan mereka adalah menjadi kayak orang dewasa gitu, dan mereka meninggalkan ayah dan ibunya. Dan itu jarang banget disebut. Di gereja jarang banget diomongin, di mana-mana juga jarang banget diomongin. Sehingga yang terjadi adalah banyak banget yang gue lihat sekarang ini, perceraian terbesar itu gara-gara ayah ibunya masih menganggap anaknya itu adalah seorang anak yang masih belum tahu apa-apa. Sehingga ayah ibunya itu sering banget ikut kontrol dalam pernikahan si anak. Jadi si anak ini, cowok atau cewek, itu hidup dalam kehidupan yang di-shelter oleh orang tuanya sendiri. Kenapa? Karena orang tua udah paling bener. Karena anak dilahirkan, berarti dia hutang budi sama orang tua. Karena ketika anak sudah dewasa, itu berarti orang tuanya bakal bilang, lu tahu nggak, selama ini gue udah bayarin hidup lu berapa lama, bla 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 bla, sehingga lu bisa gede sekarang. Kayak gitu. Biar apa? Ketika nanti gue udah tua, giliran lu yang bayarin gue ya. You know, jadi ada rasa guilt, guilt itu apa ya? Rasa bersalah tersebut yang dititipkan dari orang tua ke anak. Kenapa orang tua ngelakuin itu? Karena orang tuanya mereka juga ngelakuin hal yang sama. It becomes a generational curse. Padahal sebenarnya ketika suami dan istri telah disatukan gitu ya oleh Tuhan gitu ya, mereka sekarang ini menjadi satu family unit sendiri yang terpisah dari orang tuanya mereka juga kayak gitu. Jadi sehingga mereka nggak ngutang apa-apa lagi sama si orang tua. Mereka adalah satu family unit yang menjadi sebuah tim juga untuk anaknya mereka juga. You know, gara-gara budaya ini, gue ngerasa banyak banget sekarang ini anak-anak yang let's say dia KPR pun juga minjem duit dari orang tua misalnya kayak gitu. Untuk beli rumah pertama itu dapat dananya dari tabungan orang tua. Sehingga kenapa nanti ketika lu udah punya rumah, lu udah punya istri, udah punya anak, ya lu jangan sampai ngelupain gue. Apalagi masukin gue ke panti jompo, anak kurang ajar lu, durhaka. Lu nggak lihat apa yang terjadi sama Malin Kundang. Nah, Malin Kundang itu adalah fairy tale, dongeng. Tapi udah mulai dimasukin ke agama. Jadi kayak durhaka itu bakal melawan hukum dari Allah kayak gitu atau Jadi Tuhan. Jadi di-grooming apanya di sini? Yang di-grooming adalah mindset atau paradigma bahwa sebenarnya ketika lu umur 21, you need to harus bisa have stand on yourself. responsibility and stand on your 2 feet. Jangan lagi berharap sama orang tua. Kayak gitu. Itu yang jangan lagi berharap sama orang tua, dan kalau bisa benar-benar create boundaries. A very apparent clear boundaries bahwa oke, ini adalah hidup gue, ini adalah hidup pribadi gue. Please, jangan lagi ikut campur sama. Tapi gue bisa bilang kayak gini karena gue sendiri juga adalah salah satu yang sangat bergantung sama orang tua gue. Kayak gitu. Gue seorang anak Chinese yang katanya kalau misalnya anak pertama pisah rumah sama orang tuanya, itu anak bakal nggak hoki lagi gitu. Tuh anak nggak bakal diberkatin lagi misalnya atau apapun gitu. Dicampur gitu ya. Kepercayaan Cina sama
agama gitu. Again, itu dicampur lagi. Jadi gue sendiri akhirnya butuh bertahun-tahun untuk akhirnya bisa bilang, no, gue adalah orang dewasa yang sudah mempunyai kehidupan sendiri. Nah, yang di grooming, dan ini adalah satu kata-kata yang gue suka banget. Pasti semua di sini pada tahu kata-kata dari Uncle Ben di Spider-Man yang dia bilang, with great power comes great responsibility. Kayak gitu. Pasti tahu dong. Now, imagine this. Kita balik kata-kata itu. With great responsibility come great power. Artinya, kalau misalnya kita akhirnya bisa mulai mengetahui tanggung jawab kita sebagai seorang dewasa, kita akan mendapatkan power-power itu juga. Karena banyak sekali anak-anak sekarang ini yang lari dari tanggung jawabnya karena diprotek atau di shelter sama orang tuanya sendiri. Udahlah, kalau misalnya untuk urusan itu nanti bokap aja yang gue yang ngurusin. Aduh, yang itu nyokap gue masih bisa ngurusin, ngapain gue. Sehingga si anak ini nggak punya tanggung jawab sama sekali. Mandiri, kemandiriannya. Dan akhirnya dia become powerless. Kayak gitu. Tapi yang harus dipikirin adalah with great responsibility, you will have great power.